Nama saya Dena Jelena Hutapea dari program studi PGSD dari kelas S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan hasil analisis Agustinus Tangguh Daga mengenai implementasi pendidikan karakter selama pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Pembahasan yang pertama, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti desain pembelajaran, motivasi siswa, manajemen waktu, kenyamanan dengan teknologi. Bahkan faktor-faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan pendidikan karakter secara online, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan Ratnawati et al. Tahun 2015 yang mengatakan bahwa internal seperti soft skill dan eksternal seperti keluarga dan sekolah sangat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. 2. Nilai karakter yang ditanamkan di sekolah. Dasar dalam masa COVID-19 adalah karakter religius, kejujuran, toleransi, kerja keras, gemar membaca, peduli lingkungan. Penelitian Aryawati tahun 2020 mengungkapkan bahwa pendidikan karakter dalam masa pandemi COVID-19 fokus pada nilai karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Strategi pendidikan karakter. Belajar dari rumah menekankan bahwa pada pengalaman belajar bermakna bagi siswa sesuai dengan usia dan jenjang serta konteks budaya siswa. Penelitian dari Nimawati et al. Tahun 2020 dikutip juga oleh Setiawan tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu strategi pendidikan karakter dalam masa pandemi COVID-19 adalah kerjasama guru dengan orang tua siswa. Melalui kerjasama tersebut, relasi guru dan orang tua siswa menjadi terjalin dengan baik, sehingga memudahkan koordinasi proses pendidikan karakter bagi siswa di rumah. Hasil penelitian Ariyanti tahun 2020 juga menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan sekolah dan guru dalam pendidikan penguatan karakter siswa adalah mengoptimalkan komunikasi dan kerjasama sekolah dengan orang tua, penanaman nilai-nilai karakter dan aktivitas pembelajaran. Keempat, penelitian pendidikan karakter. Penelitian terus-menerus melihat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pendidikan karakter secara daring. Bahkan evaluasi dilakukan setiap kali proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan nilai karakter siswa. Selain itu, guru meminta siswa mengisi buku jurnal penilaian pendidikan karakter melalui buku kegiatan harian, bukti foto atau video kegiatan siswa. Penelitian Hartati menunjukkan bahwa penelitian pendidikan karakter selama pandemi COVID-19 dilakukan dengan evaluasi kuantitas kehadiran, penyerahan tugas-tugas, prestasi akademik, menurunnya perilaku negatif, berkembangnya perilaku positif. Dan evaluasi ini dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan siswa dan orang tua. 5. Peran guru. Menganalisis kompetensi, mengembangkan silabus berkarakter, menyiapkan bahan ajar berbasis karakter. Peran guru dalam pelaksanaan meliputi sebagai pendidik, pengajar, sumber belajar, fasilitator, pembimbing, model atau teladan. Pengolah, penasehat, inovator, motivator. Peran guru dalam penilaian karakter adalah sebagai evaluator proses dan nilai karakter siswa. Kemudian penelitian Partiwi tahun 2021 menunjukkan bahwa peran guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa kelas rendah di SD Negeri 3 selama pembelajaran daring. Keenam, peran orang tua. Peran orang tua berperan sebagai guru. Meskipun orang tua bukan guru,
dalam arti sebagai profesi, namun dalam masa pandemi COVID-19. Peran guru tersebut dijalankan oleh orang tua di rumah dalam membantu siswa belajar agar siswa dapat melaksanakan proses belajar dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Orang tua mengajar anak belajar, bahkan turut serta. Kedua, orang tua juga berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak-anaknya kebutuhan belajar anak. Contohnya, memberikan smartphone, buku LKS, dan bahan ajar berupa video pembelajaran. Ketiga, orang tua berperan sebagai motivator untuk bisa memotivasi anak dalam belajar, terutama ketika anak merasa jenuh. Keempat, orang tua berperan sebagai influencer, pemberi pengaruh. Orang tua mempengaruhi anak mengembangkan minat dan bakat. Tujuan penelitian ini supaya pendidikan karakter tidak diabaikan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Calvin dan Sukendro tahun 2019. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan menganalisis data yang relevan dengan tujuan penelitian dengan menyajikan data secara mendalam. Prabowo dan Herianto tahun 2013. Data penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen dalam bentuk jurnal proceeding. Laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Dokumentasi tersebut diperlakukan untuk memperluas dan memperdalam analisis penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Prasanti tahun 2018, teknik analisis data merujuk pada Miles and Huberman dalam Sugiono tahun 2013 yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Penyajian hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi tentang pelaksanaan pendidikan karakter, nilai-nilai karakter, strategi pendidikan karakter, penilaian pendidikan karakter, peran guru, dan peran orang tua. Baiklah, sebelum saya memaparkan hasil analisisnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kajian teori. Kata pendidikan memiliki akar kata Latin pedagogi yang terdiri dari kata pait yang berarti anak dan kata agogos yang berarti membimbing. Maka kata pedagogi sebagai akar kata pendidikan berarti ilmu tentang membimbing atau mengajarkan sesuatu kepada anak. Husba et al. Tahun 2018. Pendidikan yang sengaja dilakukan untuk membentuk dan mengembangkan berbagai potensi siswa secara utuh dan maksimal. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dirancang agar siswa mengembangkan potensi diri secara aktif sehingga siswa memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pendidikan karakter tidak dalam masa pandemi COVID-19, bahkan dilaksanakan secara konsisten. 2. Nilai karakter yang ditanamkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi COVID-19, seperti nilai religius, kesehatan, kemandirian, tanggung jawab, toleransi, dan kemandirian. Kerja keras, peduli lingkungan. 3. Metode yang digunakan adalah pemberian dan pengumpulan tugas-tugas, pembelajaran kecakapan hidup,
pembelajaran bermakna dengan media WhatsApp, video call, Zoom, Google. Dilaksanakan dengan lembar penilaian, laporan dalam bentuk foto atau video siswa, dan kuesioner online. Kelima, peran guru adalah guru pembelajar mode daring. Keenam, peran orang tua meliputi pendidikan, fasilitator, pengawas, dan pendamping, motivator, contohnya figur yang baik bagi anak. Sesuai dengan simpulan tersebut, maka penelitian menyarankan sebagai berikut. Pertama, proses pembelajaran dan pendidikan karakter selama masa COVID tetap dilaksanakan secara online, di mana siswa belajar dari rumah. Kedua, guru harus lebih kreatif dan motivatif mendesain proses media dan penilaian. Pembelajaran dan pendidikan karakter agar tidak merugikan siswa tetapi tetap berkualitas. Ketiga, kerjasama dan komunikasi guru dan orang tua sangat dianjurkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.